Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manakibar, Imam Syafi'i perangai di antara 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali adalah imam masyhur yang masih ada ajarannya hingga saat ini. Kali ini kami akan sajikan biografi Imam Syafi'i. Simak penjelasannya tentunya bersama Abkhari Channel. Tapi sebelum lanjut silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Muttalib, jadi ia termasuk ke dalam Bani Muttalib. Nasab dia adalah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ash-Sha'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khujaimah bin Murzikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Muttalib bin Abdul Manaf kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bersaudara kandung dengan Abdul Muttalib bin Hashim kakek Nabi Muhammad SAW, bernama Syifa, dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid sehingga melahirkan anak bernama Asy-Sha'ib, ayah Syafi'i. Belajar di Mekah. Di Mekah Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Abi Salim, Fudail bin Al-Ayyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih. Hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halakoh ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Belajar di Madinah. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengkaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Ilyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Di majelisnya ini Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinatul Munawwarah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya setelah menjadi imam dengan pertanyaan yang terkenal berbunyi, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik. Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik, sehingga ia menyatakan tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta. Ia juga menyatakan, aku tidak membaca Al-Muwatta Imam Malik kecuali mesti bertambah pemahamanku. Dari berbagai pernyataannya di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sya'ad,
Ismail bin Ja'far, Attab bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Dawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya, Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadis, memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayatnya ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai riwayatan ilmu. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman didatangi oleh dia ini seperti Mutarib bin Mazin, Hisham bin Yusuf, Al-Qadli, dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman dia melanjutkan tur ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak, dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Juga dia mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab At-Tasaki, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pergi ke Baghdad 183 dan tahun 195. Di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar-Rasyid di Mesir. Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya, Qaul Qadim. Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab baru, Qaul Jadid. Di sana dia wafat sebagai Syuhadatul Ilmu di akhir bulan Rajab 204 Hijriah. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Salah satu karangan adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta, melainkan Allah memberinya di leher Imam Syafi'i. Tasyikubri mengatakan, di Miftahu Syahadah ulama ahli fikih, usul, hadis, bahasa, nahu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Imam Syafi'i memiliki sifat amanah atau dipercaya, adalah kredibilitas agama dan moral, juhud, waro, takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap. Mazhab Syafi'i dasar mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil ittisal, menganggap baik suatu masalah. Sebagai dasar mazhabnya menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melakukan istishah, maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad mengatakan, Imam Syafi'i adalah nasyiru sunnah, pembela sunnah. Muhammad bin Daud berkata, pada masa Imam Syafi'i tidak pernah terdengar sedikit pun dia bicara tentang Hawa, tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya. Bahkan dia benci kepada ahlil kalam, maksudnya adalah golongan ahwiyah atau pengikut hawa nafsu yang juga digelari sebagai ahlul ahwa, seperti al-Mujassimah, al-Mu'tazilah, Jabariyah, dan yang sebagainya, dan ahlil bid'ah. Dia bicara tentang ahli bid'ah. Seorang tokoh Jamiah, Ibrahim bin Ulayyah, sesungguhnya Ibrahim bin Ulayyah sesat. Imam Syafi'i juga mengatakan, menurutku hukuman ahlil kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta, lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki, ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan beralih kepada ilmu kalam, ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan ahwiyah.
Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia banyak diriwayatkan oleh para murid-muridnya dan tersimpan rapih dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan dia pelopor dalam menulis di bidang ilmu usul fikih dengan karyanya yang monumental Ar-Risalah. Dan dalam bidang fikih dia menulis kitab yang dikenal oleh semua orang awamnya dan alimnya, juga menulis kitab Jima'ul Ilmi. Kitab Al-Hujjah yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh 4 imam Irak, Ahmad bin Hambal, Abu Thawr Ja'farani, Al-Karabishi, dan Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Quran Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Sementara kitab sebagai mazhab yang baru, Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, Al-Mujani, Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Zizi bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok. Kebaikan ada pada 5 hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rezeki halal, takwa dan shikoh kepada Allah. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tidak ada jalan untuk selamat dari ucapan manusia. Wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ikutilah ahli hadis oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benarnya. Dia berkata, semua perkataanku yang menyelisihi hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih dan janganlah taklid kepadaku. Dia berkata, semua hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pendapatku, meski kalian tidak mendengarnya dariku. Dia mengatakan, jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah ucapanku. Dia mempunyai banyak murid yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama, dan imam umat Islam yang paling menonjol adalah Ahmad bin Hambal, ahli hadis dan sekaligus juga ahli fikih, dan imam ahlu sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin. Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafa'rani, Ishaq bin Ruwaiyih, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Daud As-Salimi, Abu Sur bin Khalid Al-Kalibi, dan lainnya banyak sekali. Pada suatu hari Imam Syafi'i terkena wasir dan tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan, darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun. Ia menanggung sedikit demi itihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari muridnya Al-Mujani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah zikir terus terucap. Sungguh demi Allah aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Setelah itu dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali atau penguasa dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk sholat." Imam menjawab, "Pergilah dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya sholat, sang imam bertanya, "Apakah engkau sudah sholat?" Lalu mereka menjawab, "Sudah." Lalu ia minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin,
Mereka berkata, biar kami campur dengan air hangat. Ia berkata, jangan, sebaiknya dengan air safarjal. Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir, hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak. Karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka, tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin Asyuri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, apakah imam meninggalkan hutang? Benar, jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Al-Fusat dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi Ashiba. Sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah, dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian sholat jenazah dan berkata, semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik. Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah dia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya penziarah. Wallahu a'lam bishawab.